sesuai media pembelajaran baik video maupun bahan ajar berupa tulisan visual. Ya, nanti penilaiannya menggunakan ini ada 4 kriteria atau poin. Penilaian sikap, disiplin, jujur, tanggung jawab, santun. Ada penilaian pengetahuan, mengerjakan LKPD dan soal. Ya, penilaian keterampilan, komunikatif, kreatif, kerjasama, menghargai pendapat. Nanti saya cetak. Belum tentu saya umumkan dan setiap guru mengumumkan itu, tinggal cetak kita lihat tanpa sadar. Hanya ini saya berikan supaya kalian tahu. Penilaian presentasi, nah ini pamungkasnya. Ya, presentasi bobot nilainya paling besar daripada diskusi dan sebagainya. Buat apa kalau diskusi terus tidak dipresentasikan, ya kan? Semana. Ini selanjutnya, link bahan ajarnya bisa dibuka di WA grup. Nah, itu ada sesuainya, ya kan? Ya, ini kita buat kelompok seperti biasa kan sudah kita buat seperti biasanya. 2 deret di belakang kelompok 1, 2, 3 dan 4. Kan udah, ya kan? Sebagian nanti anggota kelompoknya mengakses swipe atau materi bahan ajar dan sebagian mengakses videonya. Ini ya video pembelajarannya. Ini ya video pembelajarannya, ini bisa diakses di yang sudah saya share di WhatsApp grupnya. Ya, diamati dulu, dibuat dulu ya, cari kelompok yang baik ya. Iya. Akan saya bagikan LKPD-nya, bisa mengerjakannya. Iya. Mbak tolong dikerjakan ya. Bapak, dulu ya. Tidak apa-apa, Mas, diri ya. Saya mendukung kamu ya. Nah, jangan seperti itu dong. Boleh. Silakan digeser. Silakan digeser. Ya, alhamdulillah ada bidadari ya. Cantik-cantik juga. Ya, dibantu Mbak, tolong ya. Ini anak kandung saya. Jadi ini ya materinya hubungan perkembangan Jadi materinya adalah perang dunia ke-1 dan bentuknya LDB. Jadi kelompok 1 ini ya, kelompok 1 ini ya. Nah, ini perang dunia 1 di front Eropa Utara. Eropa Utara itu ada yang tahu? Ya. Negaranya adalah ada Polandia, ada Rusia, ya kan? Ada Swiss, Luxembourg, terus mana lagi ini? Itu ya, ingat-ingat ya. Nanti juga melibatkan Prancis dan Jerman juga. Yang front selatan ini negaranya adalah Italia sebagai rivalnya atau yang menyebabkan perang itu. Ada Spanyol, ada Portugal, ya kan? Ada Yunani, ini Eropa Selatan. Yang kelompok 3 front Eropa Eropa Barat ya. Ada Jerman, ada Prancis, ada Inggris ya. Nanti ditulis ya. Ternyata belum tertulis ya.
Bisa dipahami? Nah, terus yang kelompok yang keempat, yang kelompok 3 ini Perang Dunia II di front Eropa maksud saya. Yang kelompok 4 Perang Dunia yang kedua di front Pasifik. Jadi Perang Dunia yang kedua itu tidak bahas Eropa, bahas langsung di Pasifik sama front Eropa secara global. Silakan pilih. Jadi materinya lebih gampang. Yang kelompok 1 juga lebih mudah, Eropa Utara dan Selatan. Ya kan, kalau Eropa Utara ini termasuk nantinya Inggris, Rusia, terus Prancis, Jerman juga. Kalau Selatan, Italia, Turki, terus mana lagi? Yunani, terus Serbia, Yugoslavia ya, Serbia belum lahir pada saat itu, dan sebagainya. Bisa dituliskan sebagai sketsa di balik LKPD ya, tentang resumen ini. Ini ya, dengan anggota 9 orang atau kurang boleh tulis di lembar baliknya LKPD tentang resumen ini. Bisa dipahami ya? Sebisanya, semampunya, itu ya. Nanti ditulis di LKPD tadi di belakang, dan nantinya pekerjaan itu dipresentasikan di depan. Satu anak aja, atau kalau kurang berani 2 anak. Tidak boleh semua, nanti apa namanya ya? Seperti anggur ya. Nah, tidak terpakai, hanya 2 anak aja atau 1. Bisa dimengerti seperti biasanya ya. Nah, itu kalau dikerjakan sekalian dibagi kelompoknya. Nah, 4 anak ini mengerjakan LKPD yang ada evaluasinya. Yang keempat bisa mengerjakan tugas kelompok. Ya, 2 jam pelajaran selesai. Silakan kelompoknya besok. Semakin serius mengerjakan, kamu ulangnya konten seperti kemarin. Kerjain jam. Kerja kelompok carry gitu. Rasa tulis. Aku ora tulis. Baca Iwati. Itu sih. Jauh dulu.
bersahabat dengan apa namanya Italia melawan negara Eropa Selatan yang lain, Spanyol, Portugal, dan Rusia. Ya, itu aja. Ya, kelompok ketiga perang dunia yang kedua dan Eropa. Apa jawabannya? Sebuah dari siapa? Ke Polandia itu ya, Polandia atau Polandia. Ya. Secara global aja aja. Kalau yang kedua di Pasifik diawali dari sebuah jumpa ke pelabuhan Pearl di Hawaii. Nanti kalau dia menembakkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Silakan diskusinya lebih diseriusi lagi ya. Saya hanya meminta diseriusi karena saya sudah serius ya. Mungkin ada pertanyaan? Saya rasa sudah jelas ya. Jelas Pak. Rapi numpang.
Beliau yang serius ya, kita bisa maksimal dalam mendapatkan nilai keterampilan, nilai sikap, apalagi nilai pengetahuan ya. Pahat tak gising-gising nih. Lanjut lagi dulu. Ada kesulitan? Tidak ada ya.
di belakang ini. Ini paling gampang materi. Ada kendala? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Sip. Nah, satu biasanya seperti pioner ya. Selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Bisa satu anak atau dua anak ditampilkan empat satu anak bagus. Ya. Boleh silakan yang cowok ya yang sakit ya apa silakan bahasa jadi aktif seperti Ustaz nggak satunya iya. Perhatikan, pionir ya, kelompok satu pionir tinggi ya. Dari segi waktu tinggal lihat isinya. Kalau dia isinya bagus, waktunya tepat, sempurna. Silakan diperhatikan kelompok yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan dan sebagainya nanti setelah dipresentasikan bisa diutarakan ya. Silakan dibacakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas Front Eropa Utara. Perang Besar Utara tahun 1700 sampai 1721 adalah konflik di mana koalisi yang dipimpin oleh Kesaran Rusia berhasil merebutkan supremasi kekaisaran Swedia di Eropa Utara, Tengah, dan Timur. Pemimpin awal aliansi anti Swedia adalah Peter I dari Rusia, Frederick IV dari Denmark, Norwegia, dan Augustus II dari Sajen yang kuat, Polandia, Lithuania. Frederick IV dan Augustus II dikalahkan oleh Swedia di bawah Charles VII dan dipaksa keluar dari aliansi masing-masing pada tahun salah ya, sangat lah ya. Diulang ya, temannya sakit ya. Ya harus mau sirop jangan rasa ya. Kalau temannya sakit harus tahu ya. Sikap langsung digantikan, biasa. Diperhatikan kelompok 2, 3, dan 4 yang tahu nanti ada pertanyaan. Nah, silakan Mas. Perang Dunia 1 Front Eropa Utara paling besar utara 1700 sampai 1721 adalah konflik di mana koalisi yang dipimpin oleh Kesaran Rusia berhasil merebutkan supremasi kekaisaran Swedia di Eropa Utara, Tengah, dan Timur. Pemimpin awal aliansi Swedia adalah Peter I dari Rusia, Frederick IV dari Denmark, Norwegia, dan Augustus II dari Sajen yang kuat, Polandia, Lithuania. Frederick IV dan Augustus II dikalahkan oleh Swedia di bawah Charles VII dan dipaksa keluar dari aliansi masing-masing pada tahun 1700 dan 1706.
tapi bergabung kembali pada tahun 1709 setelah kekalahan Charles Edward pada pergabungan dengan Kaliasi pada 1714 untuk Hanover dan pada 1717 untuk Inggris, dan Frederick William I dari Brandenburg Persia bergabung pada 1715. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bisa diakhiri, Mas? Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2, 3, 4. Kasih ongkos ya. Ditulis anggota kelompoknya di LKPD ya. Nanti biar memudahkan saya dalam menilai. Nomor 3. Ya, nomor 3. Ditulis tampilan pertama ya, biar saya lupa. Tampilan pertama dan nama dan kelompoknya. Silakan Mas, yang lain tinggalkan. Barangkali nanti ada pertanyaan. Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini akan membacakan sedikit resum tentang Perang Dunia II di front Eropa. Perang Dunia II front Eropa. Front barat dari kawasan Eropa saat Perang Dunia II terdiri dari Denmark, Norwegia, Luxembourg, Belgia, Belanda, dan juga Jerman Barat. Front barat ini ditandai dengan 2 fase operasi skala besar. Fase pertama adalah dikuasai Belanda, Belgia, dan Prancis pada bulan Mei 8 Juli 1940 oleh Nazi Jerman dan berlanjut pada peperangan udara antara Jerman dan juga Inggris. Fase kedua adalah peperangan darat skala besar yang dimulai dengan pendaratan pasukan sekutu di Norwegia dan berlanjut sampai kalahnya Jerman bulan Mei 1945. Pertempuran di front Eropa diawali dengan serangan Jerman ke Danzig atau Polandia. Jerman memperluas kekuasaan dengan menduduki Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Pemerintah Prancis kemudian terbagi menjadi 2, yaitu Prancis Merdeka di bawah pimpinan Charles de Gaulle yang membentuk pemerintahan pelayaran di London, dan Prancis Tioni yang tunduk kepada Jerman di bawah pimpinan masyarakat Marshal Pétain. Puncak serangan sekutu terjadi setelah pendaratan pasukan di Normandia di bawah pimpinan Jenderal Eisenhower dari Amerika Serikat pada 6 Juli 1944 yang dikenal sebagai D-Day. Oleh karena itu, negara Eropa dengan cepat dibebaskan dan sebagian memasuki kota Berlin. Akhirnya Jerman menyerang di kota Reims pada 7 Mei 1945 setelah sebelumnya dikabarkan bahwa Adolf Hitler melakukan bunuh diri. Sekian resum singkat tentang Perang Dunia II front Eropa. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan diajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bawah dulu Mas ya. Ditulis tampilan kedua dan nama anggota kelompoknya ya. Sambil yang sudah tampil dikerjakan LKPD-nya itu nanti dikumpulkan ya di akhir ya. Kelompok 1 dan 3 silakan dikerjakan LKPD-nya yang masih belum selesai, dan kelompok 2 atau 4 silakan masih selesai. 4 ya, silakan kelompok 4. Belum, kelompok 2 mungkin belum ya. Ayo cepat, selang hujan ya, karena musim penghujan. 5 menit lagi ya. Ayo misalnya, langsung tampil. Kelompok 4 ya. Di sini nanti kelompok 3. Saya dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi tentang Perang Pasifik atau Perang Pasifik. Jadi perhatikan ya. Jadi Perang Pasifik, perang yang terjadi di Samudra Pasifik. Pulau-pulaunya dari Asia dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timuraya. Konflik ini terjadi antara tahun 1937 dan 1945. Pihak yang terlibat dari perang ini yaitu Sekutu dari Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, British Raj, Belanda, Uni Soviet, dan dua poros ada Jepang dan negara boneka Thailand. Sebab khusus Perang Dunia
Nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan lalu dikirimkan ke kelompoknya ya. Barangkali secara sumber malu ya, mungkin ada pertanyaan bisa dituliskan. Tinggal kelompok yang belum tampil, ini kelompok 2, silakan sisanya. Nah, seperti jenderal gabungan bukan netral ya. Ayo Mas Jenderal, dibacakan ya, disimak baik-baik. Jadi saya akan membahas Perang Dunia I di Perang Eropa Selatan. Turki menjadi salah satu kontributor utama dalam Perang Dunia I. Sangat bergabung dalam blok sektor bersama sekutu sebelumnya. Diperhatikan, Turki Utsmani bertumbuh di wilayah Balkan dan Timur Tengah. Perang Dunia I meletus pada tahun 1914 menjadi setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Adipati Agung Austria. Perang Ferdinand yang memunculkan sederet konflik lain di antara bangsa Eropa. Sekutu Ottoman I, Jerman. Mereka akhirnya menyetujui pembentukan aliansi Utsmaniyah Jerman secara rahasia pada 30 Juli 1914. Sebagai dari perjanjian, Jerman menawarkan Turki Utsmani II buah kapal angkatan laut. Kapal ini menandakan masuknya Kekaisaran Ottoman ke dalam Perang Dunia I. Austria-Hungaria awalnya merupakan anggota Triple Alliance bersama Jerman dan Belanda. Awal perang tahun 1991, Franz Ferdinand merupakan adipati agung dibunuh bersama istrinya 28 Juni 1914 di Sarajevo. Austria-Hungaria memberi ultimatum kepada Serbia, namun Serbia marah, akhirnya pecahlah Perang Dunia I. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan tidak berani diajukan ke forum, bisa lewat apa namanya surat atau kertas disampaikan ke anggota kelompoknya, mungkin ada itu ya jalannya. Dan masih ada waktu. LKPD-nya sudah selesai belum? Sudah dikerjakan ya, 10 menit lagi nanti selesai lalu dikumpulkan ya. Atau mungkin sudah ada yang selesai? Kelompok 1, 2, 3 atau 4 bisa dikumpulkan LKPD-nya lembaran tadi? Belum? Sudah selesai? Ada pertanyaan-pertanyaan di lembaran itu? Bisa dikerjakan, kalau selesai bisa dikumpulkan. Masih belum? Juga belum? Itu ada pertanyaan-pertanyaan ya, bisa diisi sebisanya. Ya. Kalau selesai nanti bisa dikumpulkan ya. Itu karena tugasnya kelompok, perhatikan ya, dikerjakan gantian 2 atau 3 anak bisa. Dan ini yang terakhir adalah evaluasi sekitar kalau tidak salah 10 atau 5 soal ya. Bisa diklik di sudah selesai ya, dikumpulkan dua-duanya. Bagi yang sudah selesai LKPD-nya dikumpulkan dan mengakses link ini atau lewat WhatsApp grup yang sudah saya share tadi. Ini bisa, WhatsApp grup juga bisa. Dan dikerjakan plus kalau tidak salah 10 pertanyaan evaluasinya. Mungkin ada pertanyaan LKPD-nya bisa semua ya. Nah, seperti itu. Dikerjakan ya. Apa namanya? Evaluasinya ini. Mana ada kesulitan LKPD-nya? Tidak ada. Ada kesulitan. LKPD-nya.
kesulitan? Tidak ada ya. Sambil diakses barcode-nya atau link-nya ya. Kita masih ada sedikit waktu ya. Ada kesulitan? Tidak ada? Ya, misalnya ditulis ya. Tidak. Ya ini aja. Kelompok 1 kembali sebagai pemenang ya betul. LKPD-nya sudah diumumkan. Mungkin kelompok yang lain bisa. Jadi kelompok 1 ini ya. Nah, saya kelompok 3 ya. Kelompok 2. Kelompok 2 bisa fokus ke sini ya. Nah, di scan atau di apa namanya, dibuka link di grup WhatsApp-nya, silakan. Tentang form Perang Dunia ke-1. Jadi itu sementara ya. Nanti karya tulisnya bisa dalam bentuk makalah, dikasih timing waktu yang lebih lama atau pertemuan minggu yang akan datang. Ini hanya konsep saja biar kita bisa menyelesaikan pembelajaran ini dengan komplit dan baik. Dan bisa dikumpulkan kelompok LKPD-nya, kelompok 2 atau kelompok 3 dan 4. Sudah selesai semua ya? Ya. Kelompok 4 bisa fokus ke barcode form itu. Nah, dikerjakan kalau tidak salah 10 soal ya. Tinggal kelompok 3. LKPD-nya sudah? Belum? Nah ya, gak apa-apa. Santai aja. Sudah? Kelompok berapa? 3 belum? Dan ini sudah selesai? Cepat banget. Belum ya? Bisa diakses ya? Cepet. Bisa ya? Kali kakak Alhamdulillah. cara cacing kosong.
Gimana? Belum? Ada yang dapat 100? Oh, alhamdulillah. Fitri sudah 100 ya. Ada yang belum selesai banyak ini ya. Yang evaluasi ini. Yang nomor 3 masih mau ujian KPD, nomor 1, 2, dan 4 bisa fokus ke sini dan kalau selesai tadi sudah banyak yang dapat 100. Masih ada yang belum? Sudah. Tinggal nomor 3 yang belum LKPD-nya ya, saya tunggu. Mungkin anak-anak ini ada kesulitan dalam materi ini bisa diutarakan sekarang ya. Jika nanti malu-malu atau masih tidak enak diperolehkan di kelas, bisa japri ke saya. Iya. Gimana kelompok 3 nanti di mana sebelum? Ya, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini yang akan diwakili oleh Mbak Putri ya, tentang kesimpulan dari Perang Dunia 1 dan terbentuknya LBB maupun PBB di Perang Dunia 2. Yang lain dengarkan baik-baik kesimpulan materinya, nanti bisa saya tambahkan kalau ada yang kurang. Silakan Mbak. Jadi refleksi pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu 1, latar belakang dari Perang Dunia 1. Kemudian yang kedua, bakat individu bagi para pemimpin negara-negara kuat yang perlu disadarkan agar tidak menjadi malapetaka Perang Dunia. Yang ketiga, negara-negara besar harus bisa berkoordinasi untuk mencegah Perang Dunia. Yang keempat, organisasi besar harus aktif dalam mencegah Perang Dunia. Kelima, perjanjian pencegahan Perang Dunia harus digalakkan agar tidak terjadi Perang Dunia seperti Perang Dunia 1. Kemudian yang terakhir, politik bebas aktif yang dianut bangsa Indonesia bisa menjadi pelopor dalam pencegahan Perang Dunia dan bisa dianut oleh negara-negara dari dunia. Terima kasih. Ya, Bos ya, luar biasa. Jadi memang begitu ya anak-anak. Jadi Perang Dunia baik 1 maupun 2 itu seyogyanya atau seharusnya selesai Pak. Iya, terima kasih ya LKPD-nya. LKPD-nya sudah selesai semua ya. Jadi Perang Dunia itu bisa dicegah sedini mungkin ya dengan perjanjian yang merata seperti yang diucapkan oleh teman kalian tadi ya. Jadi negara-negara kuat besar seharusnya harus berani meletakkan gencatan senjata kepada dirinya sendiri sehingga negara-negara di dunia ini tidak ada yang merasa sebagai superpower. Sama, kalau yang superpower itu adalah bersekutunya negara-negara yang sama, yakni semacam dibentuk organisasi PBB. Nah itu kan lebih kurang sangat efektif dalam mencegah perang. Nah, seperti itu bisa dipahami. Saya demikian pembelajaran pada siang hari ini ya. Itu di PPT sudah saya sajikan kesimpulannya. Kesimpulan yang saya ucapkan tadi ya. Jadi begitu refleksi dari pembelajaran pada siang hari ini, dan saya harapkan kalian dari pembelajaran Perang Dunia ini selalu mawas diri dan waspada serta belajar agar bangsa Indonesia selalu kita doakan tidak ikut terlibat dalam perang. Ya, perang yang menyengsarakan, boleh terlibat, yakni terlibat dalam mendamaikannya.
seperti kontinen Garuda ke 1 sampai ke yang sekian ya. Nah, itu ya. Jadi perang dunia itu sangat tidak mengenakan, jangan sampai terjadi yang ke perang dunia yang ketiga. Itu disinyalir perang nuklir ya, perang bom atom. Lebih dahsyat lagi. Perang dunia 1 dan 2 bukan perang pemusnahan massal, hanya perang dengan senjata konvensional. Ya kan? Perang dunia 3 bisa pakai drone, roket tanpa pesawat, ya, atau pembom roket dan sebagainya. Apalagi ditemukan bom nuklir yang lebih canggih lagi, yaitu bom neutron ya. Kalau bom nuklir atau bom atom itu kerusakan fatal. Tapi kalau bom neutron itu tetap berdiri, cuma yang namanya hidup dan yang namanya mati. Nah, lebih sopan ya, sangat berbahaya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi cadangan nuklir Israel, Rusia, Amerika, China itu bisa memusnahkan atau membunuh ya hampir seluruh umat manusia. Bayangkan kalau itu sampai terjadi, jangan sampai. Jadi dari sejarah perang dunia 1 dan 2 ini kita harapkan jangan sampai terulang kembali. Dia harus semangat belajar sehingga kedamaian dan politik bebas aktif Indonesia nanti kalian bisa menjadi menteri, wali kota, kepala gubernur dan bahkan presiden bisa menggaungkan ini ke seluruh dunia. Kita harus ini. Siapa nyangka, siapa sangka anak yang pernah belajar di SD Negeri Jakarta bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Siapa nyangka kalian di SMA 2 Tuban bisa menjadi menterinya presiden yang akan datang. Ya, Pak. Nah, harus dimotivasi. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya sudah final atau tidak ada lagi kecuali setelah PAS genap, ya kan? Nah, atau pertemuannya akan datang jika PAS-nya masih ada jalan perang dunia yang kedua, tapi kayaknya tidak ya. Jadi di pertemuannya akan datang lanjutannya ini yakni perang dunia yang kedua, lebih dahsyat dari perang dunia 1 dan yang terlibat lebih banyak sekitar 30 lebih negara. Ya. Nah, itu ya. Jadi insya Allah nanti ada materi itu. Setelah materi yang kita bahas ini. Dan demikian kurang lebihnya saya mohon maaf untuk ketua kelas biar pertemuan dan pembelajaran KPM ini berkah bisa memimpin doa. Silakan ketua kelas. Nah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hati-hati di jalan, khususnya pemuda, jaga kesehatan, melalui UKS. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.